Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Studi Al-Quran dan Hadis ingin menjelaskan tentang konsep dasar Al-Quran dan Hadis. Yang pertama-tama, pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai pedoman hidup. Proses diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, malaikat menampakkan sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi Muhammad SAW seperti suara lonceng. Yang keempat, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW dalam wujud yang asli. Isi kandungan Al-Quran terdiri dari dua, yaitu segi kuantitas dan segi kualitas. Dari segi kuantitas terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 323.015 huruf, dan 77.439 kosakata. Dari segi kualitas terdiri dari 3, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Syariah dibagi menjadi 2, yaitu ibadah dan muamalah. Muamalah terdiri dari munakahat, faraid, jinayat, hudud, jual beli, al-khilafah, makanan, penyembelihan, akdiyah, jihad, dan dualiyah. Sifat-sifat Al-Quran. Yang pertama, nur, yang berarti cahaya. Yang kedua, huda, yang berarti petunjuk. Yang ketiga, syifa, yang berarti pengobat atau obat. Yang keempat, mau'izah, yang berarti nasihat atau penasehat. Yang kelima, aziz, yang berarti mulia. Yang keenam, mubarak, yang berarti diberkahi. Yang ketujuh, basir, yang berarti pembawa kabar baik. Yang kedelapan, nazir, yang berarti pembawa kabar buruk. Fungsi Al-Quran. Yang pertama, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, terdapat di Quran surat 17 ayat 88. Yang kedua, pedoman hidup seorang muslim, yang terdapat di Quran surat 4 ayat 105. Yang ketiga, korektor dan penyempurnaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala terdahulu, yang terdiri dari yang terdapat di Quran surat 48. Kedudukan Al-Quran. Yang pertama, kumpulan-kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sumber hukum Islam yang pertama sebelum Al-Hadis. Manfaat diturunkannya Al-Quran bagi umat manusia secara berangsur-angsur. Yang pertama, agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh kaum muslimin. Yang kedua, turunnya Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, dimudahkan untuk mengingat dan dihafal. Yang keempat, di antara ayat Al-Quran ada yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sekarang kita menjelaskan tentang Al-Hadis. Yang pertama-tama, pengertian Al-Hadis. Al-Hadis merupakan segala perilaku Nabi Muhammad SAW berupa perkataannya, perbuatannya, maupun ketetapannya yang dilakukan sehari-hari. Macam-macam Al-Hadis terdiri dari 4, yaitu yang pertama, hamimiyah atau cita-cita. Yang kedua, qauliyah atau perkataan. Yang ketiga, fi'liyah atau perbuatan. Yang keempat, takririyah atau ketetapan. Istilah-istilah dalam hadis. Yang pertama ada sanad. Yang kedua ada matan. Yang ketiga ada rawi.
matan terdiri dari dua, yaitu sahih mutawatir hasan dan dhaif mauquf munqati maudhu rawi, yaitu periwayat. Fungsi al-hadis terdiri dari tiga, yaitu bayan takrir yang mempunyai arti memperkuat kedudukan Al-Quran. Yang kedua bayan tafsir, memperjelas yang belum ada di Al-Quran. Yang ketiga bayan tasri, menetapkan sumber-sumber yang ada di Al-Quran. Kedudukan al-hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.